Oke, halo semuanya, kita balik lagi di video YouTube channelnya Cosmek Indonesia. Kemarin itu kita kan lagi bahas-bahas seputar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang follow sosial medianya Cosmek Indonesia nih. Sekarang kita ada lanjutannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ya, jadi kan Cosmek Indonesia ini kebetulan punya banyak sosial media juga ya. Kita punya YouTube channel, kita juga punya Instagram. Nah, banyak banget followers dari Cosmek Indonesia itu tuh kepo, penasaran banget development kosmetik, khususnya di manufacture. Gitu loh. Jadi kita akan bahas itu. Benefit dari develop produk di manufacture, khususnya brand kita sendiri. Oh, Itu gitu. benefitnya apa tuh? Oke, untuk benefitnya sendiri sebenarnya banyak banget ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di manufacture sendiri, formulasinya itu memang sudah pasti diformulasikan oleh formulator yang handal, yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Jadi kita tidak perlu khawatir akan formula yang mau kita buat. Yang kedua adalah pastinya kita juga punya pilihan varian dari produk yang akan dapat di-develop di sini. Dari bentuk sediaannya, terus dari jenis produknya itu bisa macam-macam. Dan kita juga biasanya dari setiap manufaktur juga menyampaikan tren-tren dari skincare atau dari make up produk yang bakal hits di tahun ini atau di tahun depan. Iya. Jadi buat teman-teman semua nih calon owner dari brand, khususnya brand lokal, karena kan banyak banget nih kan brand lokal ini lagi menjamur banget. Iya, banyak gitu banget. kan. Jadi kalian benefitnya ya karena itu, karena kan kalian datang dengan brand kalian sendiri tanpa harus pusing nih. Iya. Aduh, formulanya kayak gimana? Karena kebanyakan manufaktur itu sudah punya formula satu yang pastinya sudah stabil. Betul. Atau sudah teruji gitu. Jadi kalian hanya bisa hanya perlu untuk menambahkan konsep ataupun memang pengen develop dari nol juga bisa. Gitu loh. Kita hanya tinggal tektokan aja sih sebenarnya itu kan di proses developmentnya gitu. Jadi intinya sih lebih compact aja sih karena semuanya udah all in di Maklon gitu kan. Dan yang nggak kalah penting lagi kalau misalnya kita memang mendevelop produk di manufaktur adalah kita sudah yakin dengan legalitasnya. Betul karena ada standar GMP dan lain-lain. Khususnya kan juga di salah satunya di Cosmek juga kan. Gitu. Kita ada standar GMP dan lain-lain. Ya sudah pasti terpercaya lah. Ya, jadi memang output dari produk-produk yang dihasilkan juga terjamin untuk kualitasnya. Untuk kualitasnya, betul. Sip. Keren banget dah ini ya. Gimana caranya maintain value atau quality kosmetik itu antara brand dan manufacturer? Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup kompleks karena ini banyak penjelasannya ya. Tapi mungkin saya bantu untuk rangkum sehingga teman-teman bisa bayangannya itu paling nggak ada gambaran aja. Yang pertama adalah kita harus mengedepankan komunikasi yang sangat baik antara kita sebagai manufacturer dengan klien atau brand. Kita harus sadar betul bahwa komunikasi itu adalah hal yang paling penting di sini dalam kerjasama. Jadi kita juga antara klien dengan kita tuh harus saling terbuka, harus saling menerima adanya saran atau mungkin kritik atau masukan itu harus kita terima. Karena dari itulah, dari bentuk diskusi itulah kita bisa tahu yang lebih baik, yang paling baik untuk produk yang sedang kita develop itu seperti apa. Karena dengan adanya brainstorming antara manufacturer dengan brand itu justru yang bisa bikin lebih baik. Ya, melancarkan semua prosesnya jadi saling juga. Melengkapi gitu. Jadi kayak brand punya konsepnya seperti apa, sedangkan kita sebagai manufacturer dengan tim-tim terkait yang sudah memang ahli di bidangnya, jadi tahu bisa kasih masukan kayaknya baiknya kayak gini deh Bu, atau saran kami mungkin aktif yang bisa dipakai seperti ini. Jadi saling kasih masukan dan jadi nanti outputnya diharapkan memang sesuai dengan konsep yang tadi di awal, yang tadi pertanyaan nomor 1. Setuju. Jadi mungkin secara garis besarnya itu ya antara brand sama manufacturer ini adalah kuncinya komunikasi. Betul. Komunikasi yang paling utama karena kan mungkin banyak yang terlibat juga ya. Iya, betul. Itu brand juga pasti banyak yang terlibat, manufacturer juga lebih banyak lagi yang terlibat karena kita juga ada pabrik juga dan lain-lainnya. Jadi komunikasi itu memang paling utama ya. Betul, diutamakan komunikasi yang baik. Dan tentunya memang requirement atau konsep itu perlu banget disampaikan sejak awal karena itu adalah kunciannya. Dan kalau bisa itu terus-terusan dipegang sampai akhir ya. Betul. Jadi kita tahu nih ketika outputnya sudah keluar itu apakah sudah sesuai dengan konsep di awal. Jadi lebih enak nanti. Siap. Untuk menyesuaikannya lebih mudah juga kan? Iya.
Oke, segitu aja sih pertanyaannya Mbak Aini ya, nggak kerasa banget. Semoga tadi jawaban-jawaban dari Mbak Aini dan juga mungkin sedikit penjelasan dari saya bisa membantu dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya teman-teman sekalian. Oke, mungkin kita akan ketemu lagi di next talk show, di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita hari ini, bisa juga komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan like channelnya YouTube-nya Cosmic Indonesia. Saya Nova. Saya Aini. Sampai jumpa. Bye-bye.